Perkenalkan, saya Pratama Belia dengan NIM 1909140. Pada kali ini saya akan membahas mengenai sosialisasi politik di era digital. Sosialisasi memiliki peranan penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam politik. Pada masyarakat zaman ini, sosialisasi politik yang sangat berperan adalah media sosial, karena masyarakat lebih tertarik dengan konten dan pendekatan yang dilakukan melalui media sosial. Konten yang tersedia dalam media sosial memberikan kebebasan pada masyarakat untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Pada agen sosialisasi politik, mampu memfasilitasi partisipasi politik selain dalam ranah formal, seperti mengajukan kritik terhadap pemerintah, berdiskusi dengan kelompok masyarakat, dan lain sebagainya. Meskipun begitu, dalam sosialisasi politik, media sosial kerap kali digunakan sebagai alat propaganda politik. Mengenai akselerasi komunikasi politik, sudah sangat jelas bahwa media sosial sangat diperhitungkan untuk saat ini. Namun, jika ditelaah lebih lanjut, mungkin media sosialisasi ini lebih berafiliasi kepada kelompok penekan yang turut andil dalam menyumbang lahirnya opini pada masyarakat. Opini yang terbelah antara yang pro dan kontra biasanya lebih mudah disalurkan melalui media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sarah Robratul Aulia NIM 1900828. Sekarang saya diberi kesempatan nih untuk mewawancarai salah satu anggota DPRD Kota Bandung, yakni Bapak Rendiana Awangga. Kali ini kita akan membahas atau bertanya-tanya nih seputar sosialisasi politik di era digital. Yuk ikutin saya. Semuanya tuh aktivitas kita tuh berubah ya menjadi digitalisasi, apalagi sekarang pandemi COVID-19. Nah, berbagai aktivitas ini bertransformasi, termasuk juga pada aktivitas sosialisasi politik. Nah, mungkin dari pertanyaan saya nih Pak, apakah Bapak dan rekan-rekan anggota Dewan lainnya pernah melakukan sosialisasi politik melalui media digital? Oh iya, apalagi dengan adanya pandemi ya seperti sekarang ini, sejak setahun yang lalu kan kita benar-benar melaksanakan prokes dengan sangat disiplin. Kegiatan-kegiatan politik yang kita lakukan, kegiatan sosialisasi maupun kegiatan reses itu kita lakukan sebisa mungkin secara daring deh. Jadi kita melaksanakan reses menggunakan Zoom ya gitu ya, aplikasi Zoom atau teleconference, ataupun kita memaksimalkan penggunaan media sosial, di mana di media sosial itu kita sampaikan ke masyarakat apa yang sedang kita lakukan, program apa yang ada di pemerintah. Dan saya sendiri pun juga sekarang menyediakan hotline khusus bagi masyarakat yang memang ingin berdialog atau menyampaikan aspirasinya. Dan saya rasa itu dilakukan oleh, memang tidak semuanya, tapi beberapa anggota Dewan di Kota Bandung. Lalu Pak, bagaimana sih Bapak dan anggota Dewan lainnya nih mensiasati sosialisasi politik di era digital ini? Yang mana kan tidak semua masyarakat cakap terhadap teknologi. Ya, memang betul, itu salah satu kendala pada saat kita menggunakan digital atau menggunakan teknologi untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Karena betul tidak semua masyarakat menguasai atau mempunyai gadget gitu ya untuk berkomunikasi dengan anggota dewannya. Nah, bagaimana kemudian kita mengatasi hal tersebut? Ya, kita selalu mendorong agar apa yang kita sampaikan ke masyarakat itu bisa juga disampaikan kepada masyarakat yang tidak tersentuh, di mana kita pun juga berkolaborasi dengan pemerintahan setempat agar program yang kita bawa ataupun aspirasi yang disampaikan masyarakat tetap bisa kita tampung dan program dapat kemudian terserap oleh masyarakat melalui pemerintahan setempat, itu RT, RW gitu kan, atau para tokoh-tokoh masyarakat yang memang mereka terbiasa menggunakan digital gitu. Iya. Lalu Pak, media apa aja sih yang Bapak gunakan gitu untuk sosialisasi politik di era digital ini? Saya Instagram pakai, WhatsApp pasti, Facebook pakai, Twitter pakai, YouTube hampir semuanya sih saya pakai, TikToknya juga saya pakai. Jadi ke depan tuh
interaksi secara langsung tatap muka akan semakin berkurang dan mulai digantikan dengan yang jauh lebih mudah seperti itu. Iya. Untuk sosialisasi politiknya sendiri, Pak, apakah sekedar hanya memperlihatkan nih aktivitas anggota dewan itu seperti apa, atau juga sekalian membangun kesadaran masyarakat gitu bahwa berpolitik itu harus seperti ini, atau bagaimana, Pak, dalam konten medianya? Kontennya sih banyak ya. Yang paling sering sih lebih ke masalah kita terus mengingatkan terkait prokes, gitu kan, harus dilakukan oleh seluruh masyarakat. Terkait politik pun juga kita sampaikan lebih, saat ini saya lebih mengedukasi terkait pentingnya politik bagi anak-anak muda gitu, dan bagaimana kemudian anak-anak muda bisa ikut terlibat dalam proses politik. Kalau ke masyarakat sih lebih banyak saya membuat kayak semacam laporan kegiatan terkait apa yang sudah saya lakukan selama saya menjalankan amanah sebagai wakil dari mereka gitu. Wah, baik Pak, mantap banget nih Pak. Menurut Bapak nih, seberapa efektif sih sosialisasi politik lewat media digital di era digital ini? Sangat efektif sih, apalagi untuk WhatsApp ya, karena kita bisa langsung berkomunikasi one by one gitu. Terus melalui media sosial lain pun juga kita dapat menjangkau orang yang jauh lebih banyak tanpa kemudian kita perlu mengumpulkan mereka dalam satu tempat ya, di satu waktu. Iya Pak. Lalu Pak, apakah sosialisasi politik di era digital ini menurut Bapak telah mampu memberikan dampak yang signifikan gitu untuk membangun kesadaran masyarakat guna terlibat aktif dalam partisipasi politik? Oh, udah, saya pikir sih memang keputusan-keputusan politik sendiri pun juga sekarang sangat dipengaruhi oleh kegiatan masyarakat di media sosial. Dan itu dapat kita lihat kenapa kemudian banyak hoax bertebaran gitu kan, kemudian banyak buzzer-buzzer, karena memang politisi sudah sangat mempertimbangkan digital media itu sebagai bagian dari alat untuk mensosialisasikan kegiatan politik mereka gitu. Dan dibilang signifikan, sudah sangat signifikan saat ini. Iya. Lalu nih Pak, ketika Bapak melakukan sosialisasi politik melalui media digital nih, apakah pernah ditemukan tantangan atau hambatan gitu bagi Bapak dalam melaksanakan sosialisasi politik lewat digital? Lebih ke orang tuh kalau digital tuh lebih mudah, dan mereka tidak segan kemudian untuk menyampaikan komentar-komentar yang pedas gitu, yang mungkin tidak relevan. Mereka pun juga terkadang kita pun juga sebagai politisi di digital media ya diusahakan jangan baper, karena kan juga ada akun-akun yang palsu ya, yang biasanya mereka memang sengaja memprovokasi kita agar kita terpancing ke dalam alur mereka. Dan kendala-kendala yang lain sih saya pikir yang paling urgent sih itu, yang lainnya sih lebih kayak masalah tadi kan, ada beberapa orang yang tidak dapat menggunakan media sosial gitu kan. Ada juga orang yang baru menggunakan media sosial dan dia tidak dapat membedakan konten yang betul mana gitu, terus yang hoax seperti apa, dan mereka mudah untuk men-share berita tersebut. Nah itu sih yang menjadi kendala saat ini buat kita ya. Iya. Lalu nih Pak, bagaimana sih cara Bapak untuk meminimalisir tantangan dan hambatan yang mungkin terjadi ya dalam sosialisasi politik di era digital ini? Ya memang ada yang namanya tuh dewasa secara umur, ada juga yang dewasa secara digital. Orang yang sudah berumur belum tentu dia dewasa secara digital kan. Malah dewasa secara digital itu anak-anak muda emang udah terbiasa menggunakan media sosial atau digital lebih lama gitu. Ya mungkin bisa dilihat lah ya di lingkungan sekitar kita, ada bapak-bapak kita, ibu-ibu kita gitu yang mereka baru menggunakan Facebook, terus mereka mendapatkan berita gitu kan, terus mereka langsung mempercayai gitu. Kalau kita kan mungkin lebih ini ya, karena kita sudah terbiasa, kita bisa menilai lah kira-kira berita ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak gitu. Nah cara kemudian meminimalisir hal tersebut adalah kita selalu berupaya kemudian mengingatkan mereka, mensosialisasikan bagaimana kemudian membedakan berita yang dapat dipercaya atau bagaimana melakukan verifikasi dari sebuah berita yang mereka dapatkan gitu. Dan itu memang perlu waktu, tapi harus dilakukan gitu. Iya. Berarti ada pembinaan khusus gitu ya Pak, agar
masyarakat pintar-pintar untuk memilah dan Ya, memilih. saya misalnya di grup WhatsApp ada yang kirim berita gitu kan, saya cuma mengingatkan untuk kemudian diverifikasi sebelum mereka nge-share berita tersebut. Karena kan sekarang dengan adanya undang-undang ITE pun juga orang yang nggak tahu berita yang benar apa enggak terus dia share itu bisa ikut terlibat sebagai penyebar berita dan dapat tuntut pidana juga. Jadi saya pun juga mengingatkan untuk lebih berhati-hati sebelum mereka men-share berita-berita tersebut. Sebagai sebuah indikasi dan parameter bahwa memang pengaruh media sosial terhadap kehidupan kita itu sangat besar gitu. Ada orang yang memang fokus membuat berita-berita hoax agar tujuan mereka tercapai gitu kan. Apalagi di politik ya. Lalu nih Pak, bagaimana sih kritik dan saran Bapak gitu terhadap sosialisasi politik di era digital saat ini gitu, yang sering dilakukan oleh anggota dewan lainnya, terus juga saran Bapak untuk pemerintah supaya bisa memaksimalkan sosialisasi politik di era digital ini? Saran saya sih lebih di ini, kita pemerintah atau anggota dewan pun juga kita harus dapat membuat klasifikasi ya, cara kita menyampaikan berita atau cara kita bersosialisasi menggunakan digital media terhadap beberapa generasi gitu kan. Ketika misalkan kita mensosialisasikan sebuah berita ataupun isu politik terhadap generasi Z, kan itu tentunya akan berbeda dengan kita mensosialisasikan terhadap sepuh gitu. Kalau ke sepuh kan mungkin mereka lebih standar aja gitu, cukup dengan teks atau apa. Kalau ke anak-anak generasi Z kan mereka lebih suka sesuatu yang secara visualnya bagus, eye catching, dan itu pun juga harus dilakukan oleh baik pemerintah dan juga teman-teman anggota dewan. Mereka harus tahu bagaimana cara menyampaikan isu atau mensosialisasikan sebuah berita terhadap generasi yang berbeda ya. Itu aja sih. Iya. Lalu nih Pak, saran Bapak juga nih bagi kita selaku kaula muda ya yang mungkin beberapa tahun ke depan nih akan turut serta juga sebagai agen sosialisasi politik. Bagaimana sih Pak saran Bapak agar kita bisa memaksimalkan potensi kita gitu supaya sosialisasi di era digital ini bisa berjalan dengan maksimal gitu? Memang harus punya kesadaran politik sejak dini teh. Umur saya sekarang 37 tahun, saya pernah di umur teteh juga kan, pernah kuliah semester 4. Dan teteh pun juga suatu saat akan berada di posisi saya di umur saya gitu. Dan kita harus mempersiapkan hal tersebut sejak awal. Saya termasuk yang terlambat pada saat itu, saya di umur 27 masuk dan terjun ke dunia politik. Padahal ketika saya masuk, saya melihat pentingnya untuk anak muda itu punya kesadaran politik dan aktif di dunia politik. Hal terkecil minimal pada saat mereka memilih pemimpin mereka atau memilih wakil mereka, mereka harus secara sadar harus dapat secara sadar dan harus punya argumentasi kenapa kemudian mereka memilih orang tersebut, bukan karena terbawa-bawa, apalagi misalnya tergoda dengan money politik gitu kan. Itu yang menjadi catatan saya dan itu harus mulai digalakkan dan disampaikan kepada teman-teman yang lain juga. Nama saya Salma Atifah Lajain dengan NIM 1905439. Sebelum memulai pembahasan, izinkan saya memulainya dengan perkataan Bertolt Brecht, buta yang terburuk adalah buta politik. Ia tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak berpartisipasi dalam setiap adegan politik. Ia mengetahui bahwa harga barang dan jasa, kemiskinan, dan kemajuan suatu negara tergantung dari keputusan politik. Namun ia dengan bangga mengatakan membenci hal tersebut. Dia tidak sadar bahwa apa yang dia kerjakan menyebabkan orang lain kehilangan pekerjaan, anak terlantar, politisi buruk, dan buruknya pengelolaan negara. Politik merupakan hal yang sangat dermawan. Dengan politik, negara terbelakang bisa menjadi negara berkembang, bahkan negara maju. Masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Tentu saja hal ini bisa dilakukan jika kita dapat memanfaatkan politik untuk hal yang positif. Sejatinya, sosiologi politik dilakukan oleh partai-partai politik yang terdaftar secara administrasi di negara. Namun, untuk saat ini, seluruh elemen masyarakat berhak untuk mensosialisasikan politik. Generasi muda juga diharapkan membantu untuk mensosialisasikan politik.
Selain itu, generasi muda juga diharapkan menjadi agen perubahan untuk menyelamatkan politik Indonesia dengan cara salah satunya adalah dengan mensosialisasikan politik demokrasi.